Salam pembaharuan. Ketemu lagi dengan saya di channel Nafas Pembaharuan. Saudara, bukan Dokter Tifa namanya kalau tidak mengisi hari-harinya dengan statement-statement nyinyir, kontroversial, dan provokatif. Terutama ketika ia menyoroti berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan dan perilaku pemerintah Joko Widodo atau Jokowi. Ya, Kadrunwati bernama lengkap Tifauziah Tiasuma ini seorang ahli epidemiologis klinis dan aktivis sosial. Tapi kini sepertinya banting setir menjadi pengamat politik abal-abal. Kembali melontarkan sindiran pedas dan ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dr. Tifa menulis pernyataan yang menganggapnya bodoh karena diduga memilih presiden yang sama hingga 2 kali. Milih dia sampai 2 kali. Goblok amat sih, Doktif, tulis Dr. Tifa. Selanjutnya Dr. Tifa mengakui kalau dirinya salah dengan pilihannya. Namun Dr. Tifa berkilah kini siap mengkritisi presiden yang telah dipilihnya itu. Ya, saya akui saya goblok, terperdaya, tampang deso. Makanya saya super kritis sejak 2019, tulis Dr. Tifa. Kalau Anda, Dr. Tifa, mengakui kalau diri Anda goblok itu memang benar. Tapi bukan karena Anda pilih Jokowi, tapi karena Anda tidak melihat pembangunan dan kemajuan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Itu karena hati dan pikiran Anda sudah tertutup oleh virus-virus kedengkian. Tampang deso selama ini menunjuk pada Presiden Jokowi. Diakui Dr. Tifa dalam postingan lain bahwa dia 2 kali memilih Jokowi. Dosa loh, Doktif, menjerumuskan kita semua dalam kesengsaraan. Kembali Dr. Tifa menulis seolah-olah mewakili netizen semua. Untuk tuduhan ini, Dr. Tifa lalu mengakui dirinya siap menanggung dosa atas kesalahannya memilih hingga 2 kali. Saya siap salah, saya siap menanggung dosa. Sudah ya, puas ya, tutup Dr. Tifa. Dr. Tifa ini katanya siap menanggung dosa. Ya jelaslah, dosa-dosa dia karena selalu nyinyir dan menghina Presiden Jokowi. Diketahui postingan ini dicuitnya di akun Twitter @drtifa pada tanggal 11 Agustus 2022 lalu. Dr. Tifa atau Dr. Tifauziah Tiasuma terang-terangan akan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bila maju menjadi calon presiden lagi. Pernyataan itu dilontarkan Dr. Tifa melalui akun Twitternya @drtifa pada Selasa 16 Agustus 2022. Bahkan dalam cuitannya itu, Dr. Tifa membandingkan pidato Susilo Bambang Yudhoyono di Malaysia dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pidato yang lebih jelas bermutu dibanding pidato kenegaraan hari ini. Andai Pak SBY Yudhoyono mau maju jadi capres lagi, saya tak ragu pilih beliau, tulis akun Twitter Dr. Tifa. Di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga, Presiden 2024 harus berlatar belakang militer demi Indonesia survive. No choice, imbuh Dr. Tifa. Sekarang saudara sekalian sudah tahu kan siapa di belakang Dr. Tifa Kadrunwati ini? Dia nggak sadar kalau yang menyelesaikan proyek mangkrak SBY itu Jokowi. Dan kalau dibandingkan SBY ya jauhlah di bawah Jokowi. Betul apa yang dikatakan Farel Parayoga, ojo dibandingke, ya memang karena nggak sebanding. Seperti diketahui, pada Selasa 16 Agustus 2022, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menghadiri acara syahrahan Konselor Tuanku Mukhriz ke-5 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dalam acara tersebut, SBY didapuk untuk berpidato. Baiklah saudara, saya akan kasih tahu Dr. Tifa berapa banyak proyek mangkrak SBY yang selesai di tangan Jokowi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memang terkenal getol ingin meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.
Tidak hanya membangun infrastruktur yang baru, Jokowi juga tercatat melanjutkan proyek infrastruktur pendahulunya yang sempat mangkrak. Pendahulu terdekat Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY juga punya hajat membangun infrastruktur. Namun pada eranya, proyek tersebut ada yang belum selesai, alias mangkrak. Jokowi menyebut banyak proyek yang mangkrak diakibatkan oleh kendala teknis seperti isu pembebasan lahan dan kurangnya political will. Setidaknya ada beberapa proyek yang belum rampung di era SBY yang dituntaskan oleh pria kelahiran Solo sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Kemudian ada proyek pembangunan jembatan merah putih di Indonesia Timur, yaitu Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772,9 miliar rupiah. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalian aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. 5 tahun silam, Jokowi juga menyoroti 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di tata air yang mangkrak saat membahas rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak yang sudah mulai dibangun sejak 2008. Tahun tersebut bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan global. Kini, ada beberapa proyek lain yang juga belum selesai di era SBY dan akan kembali dilanjutkan. Pertama adalah pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Proyek yang menyedot anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun selama pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. KPK melihat adanya kong kali kong antara sejumlah pihak sejak rencana pembangunan proyek ini. Sejumlah nama pun terlibat dalam skandal korupsi Hambalang, mulai dari ex-Menpora Andi Malarangeng hingga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012 sampai 2013. Yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintah kala itu. Nah, saudara, sekarang ketahuan kan siapa sebenarnya yang goblok? Apa rakyat Indonesia? Apa memang Dokter Tifa itu sendiri yang memang benar-benar goblok? Silakan Anda nilai sendiri. Salam.